Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ibu Yuni Remita, Wakil Kurikulum SMP Negeri 25 Padang yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami di sini untuk memberikan diseminasi penerapan budaya positif kepada rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum SMP Negeri 25 Padang, Ibu Yuni Remita. Kemudian yang sangat kami banggakan sekali, Bapak Ibu semuanya, Majelis Guru dan para Bapak Ibu mahasiswa PPG, semoga kedepannya akan menjadi guru dan pendidik yang luar biasa yang dicintai oleh anak-anak didik kita nantinya. Baiklah Bapak Ibu semua, sengaja pagi ini kita berada di sini dan sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih jika nanti 1 jam ke depan mungkin meminta waktu Bapak Ibu semua untuk kita mengadakan kegiatan ini dan kita akan merekod kegiatan ini. Izin ya Pak Ibu ya. Bapak Ibu semua, supaya kita tambah semangat mengikuti acara, boleh minta bantu kita berdiri semua. Kita semangat pagi dulu. Kita gerakkan semua badan kita ikuti kegiatan senam profil pelajar Pancasila yang ada di layar Infokus.
budaya positif. Nah, apa yang dikatakan dengan budaya positif itu? Budaya positif yaitu terwujudnya nanti nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu semua, tentunya kita sebagai pendidik ini sangat mendapatkan sekali adanya budaya positif ini di sekolah kita. Tetapi pastinya budaya positif ini tidak lahir secara begitu saja, tidak bisa instan begitu saja. Tapi semuanya itu butuh proses, butuh pembiasaan, butuh latihan. Nah, supaya budaya positif ini lahir di sekolah kita, pastinya kitalah yang jadi role modelnya. Kitalah yang jadi contoh terbaik bagi anak didik kita. Kalau di dalam agama Islam itu Rasulullah sendiri juga sudah mencontohkan bahwa pendidikan melalui uswatun hasanah melalui contoh terbaik itu adalah suatu pendidikan yang sangat berhasil sekali. Jadi kita sebagai guru sangat memimpikan sekali punya anak-anak didik yang berbudaya positif ini. Mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan yang luar biasa dan itu datangnya dari diri mereka. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Jadi, disiplin positif, nilai-nilai yang ada di diri mereka itu datangnya tidak lagi dari kita, tidak lagi dari adanya dorongan-dorongan dari luar, tapi lahir dari diri mereka sendiri. Pasti itu mimpi kita sebagai pendidik. Nah, jadi apa konsep inti dari budaya positif itu? Ada beberapa item di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini adalah beberapa poin inti dari budaya positif yang nanti akan kita jabarkan walaupun tidak secara keseluruhan. Nah, baiklah Bapak Ibu, sekarang sebelum kita lanjut kami mau minta bantuan dulu kepada mungkin bapak-bapak dulu 2 orang minta bantuan, boleh ke depan Pak? Pak. Nah, ya kita akan melakukan sebuah permainan. Nah, kita coba permainan yang A dulu Pak. Nah, jadi Bang bersama Bapak. Bapak Devan. Bapak Indra. Ya, kita ibaratkan Bapak Devan. Bapak Devan, di dalam tangan Bapak Devan ada sebuah cincin emas. Bisa berhadapan Pak? Ah ya. Ada cincin emas di dalam tangan Bapak Devan. Sekarang Bapak Hendra pengen membuka. Kita cobakan. Ini di dalam tangan Pak Devan ada cincin emas. Bapak Hendra membukanya. Silakan Pak. Terbuka ya. Oke, terima kasih Pak. Berarti tadi Bapak Hendra membukanya dengan kuat ya. Pak Devan mempertahankan emas ya. Terima kasih banyak Pak. Nanti ini minta pendapat dari Hendra sama Devan. Sekarang untuk yang percobaan B kita minta yang ibu-ibu boleh dong minta bantuan. Nah, sama Ibu apa kok? Nisa. Maya ya. Silakan Bu Maya. Sekarang Bu Nita. Kalau Bu Nita, di dalam tangan Bu Nita ada plastik bekas makanan. Sementara Ibu Maya pengen mengetahui apa isi dari kepalan tangan Bu Nita. Silakan Bu. Oh iya, langsung terbuka saja. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Sekarang kita minta dulu tanggapan dari Pak Hendra. Gimana Pak Hendra dari yang tadi itu apa yang kira-kira yang bisa Bapak sampaikan?
Pak depan mungkin ada yang sampaikan. Tapi kasih konten agak ya Pak ya. Dengan bibitan lumayan. Apa mungkin saya sampaikan? Kalau menurut pendapat saya di Jakarta, pada saat si A menggenggam emas, itu kan emas kan berharga nih, berharga. Kalau bagi kita yang berharga, kita nggak mau mengasih sama seseorang. Seseorang ingin melihat apa yang ingin dalam kita yang berharga ini. Dengan sekuat dan berusaha, karena udah kita lihat berusahanya, dia udah kita bagi gitu. Tapi yang untuk yang B, kita melihat kan si B itu mengembangkan kayak plastik bekas atau sampah gitu kan Bu. Dan si A mau berusaha melihat apa sih yang di tanah itu. Ya karena tidak berharga, ya udah kita jaga gitu. Itu sih menurut saya Bu. Oke, terima kasih banyak. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Devan sama Ibu Nita tadi. Kalau di kasus yang A, karena itu barang berharga sehingga sekuat apapun kita mempertahankan usaha sekuat-kuatnya Pak ya. Tapi ketika yang B, karena perasaan kita mengatakan ini ya kan pasti bekas cuma jadi nggak usah dipertahankan deh, biar aja lah sedikit Pak ya. Oke. Berarti sebenarnya di kasus A dan kasus B kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa menggerakkan orang lain pada hakikatnya. Jadi sebenarnya ketika Pak Devan berusaha, Pak Hendra berusaha membuka tangan Pak Devan, itu sebenarnya bukan berarti Pak Hendra yang menguasai, Pak Hendra yang mendikte, Pak Hendra yang memaksa Pak Devan untuk membuka, bukan. Tapi Pak Devan sendirilah yang akhirnya membuka tangan sendiri. Begitu juga dengan kasus yang B. Berarti dari kasus ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya pada hakikatnya anak didik kita itu tidak bisa kita paksa. Pada hakikatnya anak didik kita itu bukan kita yang mengontrolnya. Kalau selama ini pandangan kita mengatakan mereka anak didik saya, berarti sayalah yang atur dia, sayalah yang menjadi instrukturnya, sayalah yang memerintahnya. Sebenarnya itu salah. Oke lah, selama ini mungkin muncul pertanyaan. Buktinya pun ketika kita suruh dia duduk, toh mereka duduk. Ketika kita suruh berdiri, toh mereka berdiri. Itu pada hakikatnya bukan kita yang mengontrol menyuruh, tapi karena dia sendirilah yang memang menyuruh dirinya untuk duduk atau berdiri. Bisa kita buktikan, misalnya ketika di lapangan kita katakan semua anak-anak silakan berdiri yang rapi. Apabila kita mengatakan kitalah yang mengontrol mereka, berarti otomatis semua anak pasti akan berdiri. Namun kenyataannya di lapangan ada anak yang berdiri, ada yang acuh-acuh saja, ada yang tidak mau. Berarti pada hakikatnya yang mengontrol diri seseorang itu bukanlah orang lain, tetapi dirinya sendiri. Nah, ini dia Bapak Ibu, di dalam pendidikan guru penggerak ada namanya teori kontrol, yaitu yang mengatakan bahwa pemegang kendali itu adalah diri kita sendiri. Pendidik tidak bisa memaksakan kehendak atas muridnya. Baik. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu, ada kesalahan. Sebelumnya yang nomor 2 tadi dulu kan. Nah, enggak yang nomor 2 nya. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus mengubah paradigma kita, harus ubah pandangan kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus responnya artinya kitalah yang bertanggung jawab atas anak didik. Nah, kita harus berusaha untuk merubah pandangan kita tersebut menjadi teori kontrol tadi, bahwa anak didik itu sendirilah yang memegang kontrol atas dirinya sendiri, bukanlah
kita. Nah, apabila kita sudah berusaha untuk merubah paradigma kita, maka kita akan menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita sebagai guru hanyalah sebagai penuntun. Di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik ini diibaratkannya sebagai petani atau tukang kebun. Nah, kalau petani atau tukang kebun, kan kita yang memupuk, kita yang mencarikan benih, kita yang mengelola supaya benih itu kita cuma sebagai penuntun. Tapi pada hakikatnya nanti benih itu tumbuh, benih itu subur itu dengan sendirinya. Ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya ada video yang diambil dari platform Merdeka Belajar. Tapi tidak bisa kita buka ya. Oke, tidak apa-apa. Di dalam video ini menjelaskan bahwa ada 5 teori kontrol mengenai posisi kita sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai si pemberi hukuman. Nah, ini sering terjadi, misalnya seperti ini. Kita ambil satu kasus. Misalnya ada kasus yang sering terjadi pada anak didik kita, yaitu tentang kedisiplinan, terlambat datang ke sekolah. Nah, di posisi si pemberi hukuman itu biasanya seorang guru selalu memanggil anak tersebut dengan nada yang tinggi, bahkan dengan menghardik, menunjuk-nunjuk anak sambil mengatakan mungkin kenapa kamu terlambat? Ini kamu terlambat, kamu juga lagi. Jadi Bapak Ibu, ternyata hukuman itu tidak hanya sekedar fisik, tetapi dari verbal, dari bicara yang dengan nada tinggi itu sudah bisa dikatakan sebagai hukuman. Nah, kita sebaiknya sebagai si pendidik tentu mengurangi posisi ini. Kita sebaiknya tidak berada di posisi si pemberi hukuman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya si pembuat rasa bersalah. Nah, ini mungkin sering terjadi pada kita yang ibu-ibu ini. Ada anak yang datang terlambat lagi, kita langsung saja bilang, aduh nak, ini gimana? Kemarin udah ibu peringatkan, masih terlambat juga. Apa ya salah ibu? Nah, ini kalau kita ibu-ibu ini kan sering main perasaan. Ternyata ini sangat berefek tidak bagus sekali kepada anak. Akibatnya apa? Si anak merasa dia tidak ada guna. Dia merasa dirinya itu seperti orang yang tersalah sekali. Dia merasa tidak ada gunanya bagi gurunya. Ini sangat buruk sekali bagi mental anak. Berarti kalau kita berada di posisi ini, kita sudah membuat anak kita tidak bangga terhadap dirinya. Nah, ini juga posisi yang harus kita hindari. Kemudian yang ketiga ada namanya posisi sebagai teman. Nah, di sini ini sering sudah kita lakukan mungkin. Kita bersikap ramah sama anak, kita akrab dengan dia, kita katakan, nak, kenapa terlambat? Oh, rumahnya jauh ya? Oke, nah ini sebagai teman kita ramah. Tetapi ternyata posisi ini masih ada efek negatifnya pada anak. Maksudnya seperti ini, ketika anak menganggap kita teman, tentu dia sangat senang sekali sama gurunya yang A misalnya. Tetapi keesokan harinya ketika dia hendak menjumpai kita, dia sama guru yang B, ternyata guru yang B tidak bersikap seperti yang ada di pikirannya. Bayangannya tentu dia masih menginginkan sosok guru yang ada di yang teman tadi. Dijumpainya sosok guru yang B tidak seperti itu. Nah, muncul rasa kecewa dalam diri anak. Dia mulai membandingkan gurunya tadi. Nah, atau suatu ketika kita yang A ini misalnya tidak bisa memenuhi harapan dia. Biasanya kita, kenapa saya begini, kita akrab dengan dia. Suatu ketika mungkin karena kesibukan kita tidak bicara seperti itu. Maka muncul dalam dirinya, oh ternyata ibu ini nggak bisa ya dijadikan teman, bapak ini nggak bisa ya, ternyata bapak tuh nggak baik lah. Nah, masih tetap ada muncul rasa seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada namanya posisi sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau ini seorang guru itu dia bicara data-data. Misalnya kayak tadi, ada siswa terlambat, kita piket, lalu ambil buku, dibilang sama anak, ini udah 5 kali ini kamu terlambat, ini bagaimana ini? Tahu nggak konsekuensinya apa? Nah, kalau di posisi si pemantau, guru itu sering mengaitkan antara data yang ada dengan peraturan yang sudah dibuat.
Yang kelima itu namanya posisi manajer. Posisi manajer ini seorang guru berusaha untuk membuat anak sendiri bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, itu yang masuk dalam budaya positif tadi yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dibangun oleh guru supaya anak bertanggung jawab sendiri atas kesalahan yang dia lakukan. Berarti dari 5 posisi kontrol tadi, kita sebagai guru hendaknya di 2 posisi di atas itu betul-betul kita hindari. Tetapi di posisi 3, 4, dan 5 itu bisa saja sewaktu-waktu kita pergunakan. Kita bisa berada di posisi teman, kita bisa berada di posisi pemantau, tapi sebaik-baik posisi yang kita lakukan adalah di posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini akan kita lihat nanti di dalam segitiga restitusi. Next. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif di sini apa? Yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah kita bahas tadi, kita pasti menginginkan anak didik kita berbuat baik, melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, itu datangnya dari dalam dirinya, bukan hanya karena dari dorongan kita dari luar. Nah, ini yang dikatakan dengan motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi intrinsik ini pada hakikatnya ini berjangka panjang, sementara motivasi intrinsik itu berjangka pendek. Contohnya seperti ini. Kita ambil kasus tadi lagi. Anak datang terlambat. Kemudian karena dia motivasinya itu mungkin karena takut pada gurunya yang pertama, atau yang kedua karena dia takut atas konsekuensi yang sudah dibuat sekolah. Misalnya kalau dia terlambat, mungkin dia tidak diizinkan masuk, dibiarkan di luar dulu sampai setengah jam. Kalau dalam motivasinya hanya itu saja, itu hanya berjangka pendek, tidak lahir dari dalam dirinya. Berarti apabila peraturan kita longgarkan, otomatis dia juga akan longgar. Nah, tentu kita tidak menginginkan seperti ini. Kita maunya yang motivasi intrinsik. Ada peraturan, dia tetap datang tepat waktu. Contohnya kita, Bapak Ibu. Ada atau tidak ada kepala sekolah, ada atau tidak ada guru rektor sejawat yang melihat, apabila motivasi kita datang ke sekolah ini memang motivasi dari dalam, karena panggilan diri kita, jiwa kita sebagai pendidik yang ingin memberikan contoh baik pada anak didik kita, pasti kita datang tetap tepat pada waktunya. Apakah itu datang hari ini misalnya ke kelas sekolah, lalu kita cepat, atau karena ada hadiah, ada reward bagi guru atau pendidik yang cepat datangnya akan diberikan berupa piagam. Apabila motivasi kita datang ke sekolah hanya karena itu, berarti apabila tidak ada piagam, otomatis kita tidak datang cepat. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk melahirkan motivasi intrinsik dari dalam diri kita, terutama kita dulu sebagai pendidik. Nah, mudah-mudahan setelah itu baru anak didik kita melihat contoh yang terbaik kepada kita. Masih. Oke, Bapak Ibu, mungkin karena sinyal ya, boleh. Di sekolah kita sudah ada banyak beberapa praktek-praktek dari budaya positif yang sudah kita laksanakan. Contohnya mulai dari pagi tadi, pas kita datang terlebih dahulu, kemudian kita para guru berdiri di depan. Kita tidak pernah minta kepada anak, ayo nak salami dulu kan enggak, tapi secara otomatis ketika kita berdiri di depan, lalu anak murid kita langsung saja menyalami kita. Nah, itu sudah merupakan suatu contoh baik dari budaya positif yang lahir dari dalam diri siswa. Nah, ini harus kita pertahankan. Nah, di dalam tadi sudah ada itu sebenarnya dokumentasinya, buku visinya.
kita terapkan di sekolah kita. Untuk sholat duha juga, apabila nanti di jam-jam istirahat ada beberapa dari siswa kita yang secara sadar dari dalam dirinya tanpa ada apa-apa, tanpa disuruh, tanpa ada jadwal, mereka langsung ke masjid itu sudah melaksanakan sholat duha. Ini harus kita pertahankan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah suatu proses dialog yang sudah kami laksanakan. Itu yang dikatakan dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini sebaiknya kita terapkan kepada anak didik kita. Jadi apabila ada suatu permasalahan, kita tidak langsung menjudge anak, kita tidak langsung mencap anak. Misalnya kasus tadi, anak datang terlambat, lalu langsung kita kasih hukuman. Nah, itu kita tidak boleh berada di posisi itu, tapi kita harus berada di posisi manajer. Nah, ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah kami laksanakan. Nah, ya ini Bapak Ibu, ini adalah skenario, masih skenario ya Bapak Ibu ya. Skenario dari penerapan segitiga restitusi yang dilaksanakan. Kalau ini kasus pertama ini, anak kita Fania ini merasa marah, jadi dia kurang bisa mengendalikan emosinya terhadap temannya. Jadi caranya kasus kita dalam penyelesaian masalahnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kenapa dikatakan segitiga restitusi? Berarti ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai guru ketika kita menyelesaikan permasalahan anak didik kita. Yang pertama tadi itu ada menstabilkan identitas. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya ketika anak didik kita ada masalah, ada sesuatu hal yang mengajar dalam dirinya, ketika kita tidak menstabilkan identitasnya, tidak kita netralkan dulu identitasnya, otomatis dia tidak akan terbuka
Ketika misalnya tadi si Fania mengatakan dia kesal sama temannya sehingga dia marah-marah. Nah, kita berusaha mengatakan kepada Fania bahwa apabila ibu berada di posisi Fania, ibu pasti juga akan merasa kesal. Nah, ketika kita bicara yang sedikit itu saja kepada anak kita, maka dia akan berusaha menjadi dirinya itu tidak merasa seorang yang sangat tersalah. Otomatis nanti apabila dia sudah netral kepada dirinya, identitasnya, dirinya dia sudah menganggap dirinya itu normal, dia tidak merasa sebagai orang tersalah, dia pasti akan terbuka kepada kita. Nah, di saat siswa sudah mulai terbuka kepada kita, kita baru masuk kepada validasi tindakan yang salah. Kita berusaha dengan beberapa pertanyaan, kita berusaha mengungkapkan kepada anak bahwa tindakannya itu salah. Bisa dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di segitiga restitusi ini, guru banyak memberikan pertanyaan. Validasi tindakan yang salah tadi, contohnya kita katakan, menurut Fania, marah sama teman, emosi sama teman itu benar atau salah? Nah, otomatis anak kita pasti menjawab bahwa tindakannya itu salah. Dia tidak mungkin mengatakan tindakannya itu benar. Nah, apabila anak kita sudah mengatakan bahwa tindakannya itu salah, barulah terakhir usaha kita tanyakan kepada dia keyakinan yang sudah kita buat bersama. Jadi Bapak Ibu, sebelum pembelajaran atau di awal kita masuk ke suatu kelas, itu kita sebenarnya harus menyusun terlebih dahulu keyakinan kelas. Nanti kita akan coba bahas itu. Apabila keyakinan kelas sudah kita buat, nah apabila terjadi suatu masalah kayak tadi, kita bisa mengingatkan kepada anak kita keyakinan kelas yang sudah dibuatnya bersama-sama terlebih dahulu. Nah, kita tanyakan, nah Fania, menurut Fania, di keyakinan kelas yang sudah kita buat, nilai apa yang sudah Fania langgar? Nah, dia pasti jawab, nilai saling menghormati, saling menghargai sesama teman loh. Nah, menurut Fania itu betul atau tidak? Dia pasti menjawab itu tidak betul. Tanpa kita minta untuk dia berjanji, dia pasti akan mengatakan, iya Bu, Fania berjanji Bu, tidak akan melakukan kesalahan kembali. Nah, berarti di segitiga restitusi kita belajar apabila anak didik kita mengalami suatu permasalahan, membuat kesalahan, kita belajar bahwa anak didik kita itu bukanlah seorang terdakwa, bukanlah seorang tersalah. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak, semua tindakan itu baik benar atau salah pasti ada alasannya. Nah, disitulah kita berpegang. Walaupun tindakan anak itu salah, anak didik kita itu salah, pasti ada alasan dia berbuat seperti itu. Nah, itulah yang harus kita telusuri. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini sebaiknya dibuat memang di awal sekali sebelum pembelajaran jangka panjang dimulai. Jadi telah kita susun dulu. Kita lihat dulu Bapak Ibu, apa keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Nah, berarti di sini kita tidak boleh membedakan antara anak-anak kita. Misalnya di kelas itu ada yang berlainan agama, di sekolah kita ini ada. Jadi kita tidak boleh membuat di keyakinan kelas berdoa menurut Islam. Di sini berdoa menurut agama Protestan misalnya. Kita bagi, tidak boleh seperti itu. Jadi kita tidak boleh beda-bedakan keyakinan kelas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing misalnya. Kemudian keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu, inilah bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Selama ini kita kan mengenal peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sifatnya satu arah, guru yang menentukan. Sama dengan peraturan di negara kita ini. Misalnya peraturan di jalan raya,
bahwa yang tidak membawa SIM, yang tidak pakai helm dikenakan denda. Apakah kita ikut buat peraturan itu? Kan tidak, kita cuma menerima. Nah, itu yang peraturan. Tapi kalau kita di dunia pendidikan sebaiknya tidak terjadi peraturan, tetapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama oleh guru dan siswa, dan sebaiknya keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat oleh anak-anak kita susun nanti dengan sebaik-baiknya. Itu yang akan dijadikan keyakinan kelas untuk bersama. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, jadi seperti tadi, keyakinan kelas ini adalah ujung akhir dari usaha kita untuk mengingatkan kepada anak, untuk kita kembalikan memorinya bahwa dia sudah punya kesepakatan, dia sudah punya keyakinan yang tidak boleh dia langgar. Jadi nanti penyusunan keyakinan kelasnya juga akan kita lihat. Next ya. Apa tujuannya keyakinan kelas? Yang pertama pastinya yaitu mewujudkan merdeka belajar pada anak. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Jadi Bapak Ibu semua, sebenarnya ada beberapa kebutuhan yang harus dimiliki oleh anak. Di antara kebutuhan yang harus dimiliki oleh anak itu yaitu kebutuhan akan kebebasan. Jadi pada hakikatnya mereka itu bebas berpendapat. Dan di zaman milenial ini dan juga di era 4C ini kan kita juga dituntut membimbing anak supaya mereka bisa berkolaboratif, berpikir kritis. Nah, di sini juga bisa tempatnya. Jadi ketika kita suruh membuat keyakinan kelas, mereka juga berpikir, mereka juga berusaha untuk menuangkan ide-idenya di dalam sebuah kertas tersebut. Kemudian yang kedua, tujuannya mewujudkan disiplin positif kepada anak, yang kemudian akan menjadi budaya positif, di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri tanpa adanya tekanan. Jadi kita tidak ada lagi tekanan. Beda dengan peraturan. Kalau dulu kita menerima peraturan dari guru kita, misalnya siapa yang tidak memperhatikan atau siapa yang bicara ketika ibu menerangkan lalu nggak bisa jawab ketika ibu tanya, berdiri di depan kelas sambil kaki sebelah misalnya. Nah, itu dulu kan tuh peraturan. Otomatis kita pasti merasa tertekan sebenarnya. Walaupun kita laksanakan juga ke depan apa peraturan dari guru tersebut, tapi pada hakikatnya siswa pasti merasa tertekan. Beda dengan keyakinan kelas. Mereka tidak akan tertekan karena sebenarnya mereka sendirilah yang membuat apa yang sudah menjadi kesepakatan. Dan yang ketiga, membentuk karakter yang positif pada anak melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, guru dan murid. Bapak Ibu semua, di dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita berusaha untuk tidak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Misalnya, tidak boleh bicara ketika guru menerangkan, itu adalah kalimat yang negatif. Kita usahakan, kita bimbing anak didik kita untuk mereka menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang bernuansa positif. Misalnya, belajar dengan tenang ketika guru menerangkan, duduk dengan rapi ketika guru menerangkan. Nah, ketika anak kita melanggar misalnya dari keyakinan tadi, kita cuma tinggal ingatkan, ayo anak ibu, Budi, apa keyakinan kelas kita nomor 2? Belajar dengan tenang. Nah, seperti itu. Jadi kita ingatkan mereka tidak dengan kalimat negatif. Budi, tidak boleh ya seperti itu. Budi, harus dulu dengan tenang. Tidak seperti itu lagi. Tapi kita berusaha mengingatkan, Budi, keyakinan kelas kita nomor 2 apa? Nah, tentu otomatis anak kita juga merasa nyaman. Nah, ini Bapak Ibu, cara membuat keyakinan kelas.
Kalau di sekolah kita yang notabene anak kita masih SMP, apalagi itu kelas 7, kan masih proses baru beranjak dari dunia anak-anak. Tentu cara berpendapat mereka masih perlu kita bimbing. Mungkin salah satu caranya supaya mereka bisa berpendapat atau bisa menuangkan idenya, kita bantu terlebih dahulu, kita berikan kertas-kertas kepada mereka. Jadi kita tidak menuntut mereka langsung kita nanti apa pendapatnya. Nah, kalau seperti itu otomatis nanti anak juga kurang leluasa, kurang bisa memberikan pendapatnya. Kita bantu dengan memberikan kertas-kertas kecil. Nanti kita suruh mereka membuat apa yang menurut mereka harus dijadikan keyakinan di kelas kita. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi, ketika kita sudah menyuruh anak kita menulis keyakinan kelas di dalam kertas tadi, kita tidak boleh hanya langsung ambil, langsung kita bacakan, lalu kita tetapkan jadi keyakinan kelas. Tidak boleh langsung seperti itu. Kita olah dulu. Apakah dari segi tatanan bahasanya, atau dari segi isi dari keyakinan yang anak didik kita buat. Kita olah secara bersama-sama dengan mereka. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya keyakinan kelas itu tidak perlu sampai banyak-banyak. Bahkan kalau dapat keyakinan kelas itu cukup hal-hal poin-poin penting saja yang langsung bisa diingat atau dihafal oleh anak didik kita. Jadi di situ peran kita sebagai guru, kita bimbing anak. Mungkin sudah ada di situ nilai religiusnya sudah ada, disiplinnya ada, pedulinya ada, tanggung jawabnya sudah ada. Sudah cukup seperti itu. Jadi tidak perlu yang panjang-panjang, banyak-banyak itemnya, tapi susah untuk diingat. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah, ini dia yang tadi Bapak Ibu. Jadi kita usahakan tidak ada di dalam keyakinan kelas itu kata-kata tidak, kata-kata jangan. Nah, itu diusahakan tidak, tapi kita ganti dengan kalimat yang positif. Terakhir, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi setelah kita sepakati dengan anak beberapa item dari keyakinan kelas, kita sepakati dengan anak. Nah, anak-anak ibu, berarti inilah keyakinan kelas kita yang harus kita jalankan secara bersama-sama ya anak-anak. Nah, insya Allah nanti kelas kita itu akan menjadi kelas yang nyaman, yang tentram, yang selalu berpihak kepada anak. Jadi sebenarnya di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada siswa, yang berpihak kepada murid, tidak yang berpihak kepada kita. Kita juga harus memperhatikan kodrat anak didik kita, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu seperti ini, berarti yang secara alamiah sudah dibawanya. Kita harus paham bahwa anak-anak didik kita ini berbeda-beda. Ada yang terlahir dengan periangnya, ada yang terlahir dengan pendiamnya, ada yang terlahir dengan jiwa pemberaninya, ada yang terlahir dengan penakutnya. Nah, itu kita tidak bisa samakan. Kita tidak bisa langsung pas bertemu sama anak didik kita, langsung kita suruh ke depan, langsung kita suruh bacakan, sementara dia secara alamiahnya dia malu misalnya. Nah, kita harus pahami itu dulu. Kemudian kita harus juga perhatikan kodrat zaman. Kalau ketika kita jadi siswa dulu berbeda dengan mereka sekarang, eranya, masanya. Kalau dahulu dikatakan oleh guru, dikasih buku, dikasih catatan, kemudian disuruh siswa catat, kita catat, bahkan sampai habis buku itu kita catat. Tapi sekarang udah nggak zamannya lagi. Mereka bisa protes, mereka bisa katakan, ngapain catat tuh sampai habis, tanya Google aja ada. Jadi kita harus ikuti perkembangan atau zaman dari anak didik kita. Kita tak juga pula bisa mengatakan, oh walaupun dulu nggak ada IT, toh juga sekarang jadi guru juga. Dulu nggak ada IT, toh dokter ada juga, nggak bisa seperti itu. Jadi bagaimanapun kita harus menjadi guru yang inovatif, yang mengikuti perkembangan zaman, yang mempunyai inovasi-inovasi yang menarik untuk anak didik kita. Nah, ini beberapa dokumentasi yang sempat dilaksanakan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi setelah mereka
kertas kecil ini kita suruh mereka dengan semangat menempelkan depan kelas. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik bagi anak ini. Mereka berlari itu menempelkan apa yang sudah mereka buat di papan tulis itu. Nah, nanti kita yang mengolah, kita bacakan terlebih dahulu satu persatu. Jadi jangan sampai tidak kita bacakan. Pernah kejadian setelah dikumpul di semua di papan tulis, lalu kita cuma nengok misalnya beberapa item saja. Anak yang tadi sudah capek-capek bikin di kertas, sudah mikir payah-payah, dia bisa down, dia bisa mengatakan ternyata ibu tuh tidak menganggap untuk apa capek-capek. Jadi kita bacakan dulu secara semua, kita olah, baru kita sepakati dengan anak yang mana yang kita ambil dan kita ramu dengan sebaik mungkin. Oke Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan atau Bapak Ibu boleh berbagi pengalaman, silakan. Iya, silakan Bapak Ibu yang mau didiskusikan. Ini menarik, ini menarik. Barangkali ini mungkin baru di telinga Bapak Ibu. Kalau dulu namanya kesepakatan belajar, kesepakatan kelas, barangkali di sekolah kita atau di pembelajaran yang pernah kita lakukan kesepakatan belajar. Nah, bagaimana kesepakatan itu lahir menjadi sebuah keyakinan. Ya. Dia tahu kenapa kok mesti pakai helm misalnya kan pada jalan raya. Dia yakin apa keyakinan kelasnya, apa keyakinan yang ada di sana. Tujuan pakai helm itu pasti ada untuk melindungi kepala kalau seandainya sempat terjatuh, kan seperti itu. Bukan karena ada polisi, kan itu. Karena kita kebiasaan kan kalau ada polisi baru pakai helm, kalau tidak ada polisi tidak pakai helm. Nah, gitu. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Ya, mau bertanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu yang sudah berbagi pengalaman, berbagi nuansa pengetahuan kepada kami mahasiswa PPL Infra Selatan yang telah panjang mempresentasikan dari budaya positif di sekolah tadi. Berkaitan dengan budaya positif di sekolah ini memang yang pernah saya pelajari belum hanya teorinya ya Bu, tapi yang pernah saya dalami juga berkaitan dengan budaya positif di sekolah ini itu dari Profesor Konjoningrat. Itu katanya budaya positif di sekolah itu harus terintegrasi ke dalam 7 indikator. Yang mana salah satu budaya positif itu dalam yang 7 itu salah satunya adalah bahasa. Jadi dalam bahasa itu katanya itu kita harus sudah mulai memberikan sedikit arahan yang bahasa-bahasa yang santun itu seperti apa. Nah, terus berkaitan bahasa ini, apa bahasa yang santun dalam lingkup nasionalnya apa, yang lokalnya apa, katakanlah seperti kita di Padang ini menggunakan bahasa Minang yang halus dan sopan itu seperti apa gitu. Terus yang kedua dari segi pengetahuan yang bernuansa apa, seperti apa juga, seperti itu teknologi, ekonomi, itu harus terintegrasi seperti itu. Jadi ada 7 hal itu mungkin nanti bisa teman-teman dalami. Itu dari menurut Profesor Konjoningrat yang menurut saya ini juga banyak diaplikasikan dalam berbagai sekolah. Dan juga sekolah sekarang memang harus terintegrasi dengan budaya positif ini ya Bu. Salah satunya dengan budaya sekolah itu juga harus terintegrasi dengan sekolah budaya seperti itu. Sekolah kita sekolah budaya ya Bu. Iya kan? Contoh budaya yang biasa kita terapkan itu seperti apa? Itu yang munculkan pertanyaan saya Bu. Mungkin salah satunya tadi aku sampaikan itu contoh religiusnya ya Bu. Ketika di depan itu kita berdiri di situ dengan munculnya kesadaran anak-anak akan menyalahkan kita seperti itu.
ketika waktu sholat ibaratnya mereka terpanggil langsung untuk ke masjid, itu kan dari segi religiusnya ya Bu. Mungkin dari segi yang lainnya seperti apa? Mungkin itu yang dari pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu Bapak Ibu semuanya. Sangat menarik sekali ya Pak ya. Jadi kalau bicara budaya positif sekolah itu sangat menarik bagi kita sebagai pendidik karena ini memang cita-cita dan tujuan kita. Seperti yang sudah kami contohkan tadi, budaya positif yang sudah terlaksana di SMP Negeri 25 itu baru sebahagian kecil dari kebiasaan baik, budaya baik yang sudah kita terapkan, yaitu misalnya bersalaman ketika berjumpa dengan siswa, salam, sapa, santun, yang 5S itu sudah kita terapkan. Sebenarnya masih banyak lagi budaya-budaya kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita laksanakan. Misalnya dari budaya kebiasaan-kebiasaan untuk bersih. Jadi kita sebelum masuk ke pembelajaran itu kita guru-guru itu sudah membiasakan dari awal kepada anak didik kita sebelum belajar tidak ada sampah 1 meter kanan, kiri, depan, belakang dari siswa. Nah, kita sudah menerapkan budaya bersih kepada anak didik kita. Begitu juga dengan kebersihan dirinya. Jadi sebelum masuk itu siswa-siswa anak-anak kita itu dicek terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kan budaya seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, suatu budaya, suatu kebiasaan itu kan tidak bisa terlahir secara instan. Semuanya itu butuh proses, butuh pembiasaan. Itu yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Kita sudah membiasakan anak didik kita apabila melihat sampah, mereka secara sadar nanti bisa langsung ambil, letakkan di tempat sampah. Mereka bisa secara sadar apabila mereka sudah mengetahui mereka menjadi petugas piket kelas tanpa diingatkan lagi sama wali kelasnya, tanpa diingatkan lagi sama ketua kelasnya, pagi itu langsung memisahkan, langsung pastikan kebersihan dari kelasnya. Nah, itu juga menjadi salah satu bahagian dari pembiasaan-pembiasaan dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita laksanakan di SMP Negeri 25 pada hari ini. Silakan, Mak. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Ya. Ya, pertama budaya sekolah tadi kan itu soal budaya. Ya, Ya, ini sebenarnya kita kan bukan sekolah budaya, tidak ada ikonnya brandnya sekolah budaya, tapi sekolah ramah anak. Tuh, satu bukan sekolah budaya ya, sekolah ramah anak. Kemudian kalau untuk brandnya kita kan lebih ke seni musik, seni tari tradisional. Nah, itu brandnya. Kalau untuk sekolah budaya kita tidak sekolah budaya. Nah, untuk budaya-budaya positif itu sebenarnya ya sama yang sudah disampaikan Bu ini. Kalau secara keseluruhan mungkin tidak semuanya orang yang melaksanakan seperti itu, tapi kita sudah membiasakan sehingga menjadi budaya kan seperti itu. Bagaimana masuk jam 6.50 itu berbedanya seharusnya sudah masuk kan seperti itu. Kemudian berdoa, melaksanakan PBM dengan memulai dengan berdoa, kemudian mengakhiri juga dengan salam seperti itu. Itu kan kebiasaan-kebiasaan baik sebenarnya gitu penerapannya. Kemudian upacara bendera, gitu kan, hari Senin upacara bendera, kemudian ada kegiatan Minangkabawan hari Selasa, kemudian hari Rabunya kita menampilkan minat bakat siswa. Itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehingga tereksplor bakat-bakat siswa. Kemudian sama seperti pramuka juga gitu kan, kemudian bina remaja Islam gitu. Itu yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, dan alhamdulillah semuanya kan arahnya ke arah positif. Gitu. Secara tidak langsung kita akan melihat memang seperti itulah budaya keseharian kita. Seperti itu. Mungkin yang dimaksud oleh Bapak kita ini maksudnya budaya
penggerak ini budaya positif itu maksudnya bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik, nilai-nilai kebajikan-kebajikan baik yang terlaksana di sebuah lembaga. Nah iya. Di sini saya lebih ke minta kritik dan sarannya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi begini, dari yang 5 poin tadi ada pendukung, yaitu bisa jadi pendukung, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, dan juga pemantau dan juga manajer. Saya sudah mengajar di sekolah itu. Saya dari Jambi, Kabupaten Tebo. Jadi saya honorer selama 6 tahun kurang lebih, 2016 sampai 2022. Di situ yang pertama SMP negeri. Jadi hampir mirip seperti suasananya. Tapi di sana saya mendapatkan suatu ketimpangan di kelas, di mana dari level kelas 1, kelas 7, kelas 6 itu anak-anaknya di kelas 1 itu cenderung anak-anak orang-orang yang berduit gitu. Ya, jadi waktu itu saya sempat merangkap di TU, datanglah bapak ibu dan dokter, yang punya kepala sekolah, ada juga yang polisi, bahkan tentara, menyampaikan kepada kepala sekolah waktu itu, ibu tolong anak kami di kelas 1 lagi dikerjakan sekarang. Mereka berkawan dari SD. Padahal sebelumnya kami sudah membagi berdasarkan tingkat itu, dia kita berbaur dengan anak-anak yang lain sampai kelas 7 seperti itu. Karena desakan itu terlalu banyak, mau tidak mau kepala sekolah mengikuti. Kebetulan saya di sana, saya guru matematik ibu, tapi anak guru matematik yang jadi di situ ketika saya masuk ke kelas tersebut yang 71 tadi, 72, itu kan kebanyakan anak-anak itu berantem bu. Jadi mereka lebih menimbulkan proses mereka. Jadi anak-anak yang kalangan menengah ke bawah itu benar-benar 10% dari 90% tadi. Ketika saya masuk, memang penyekan habis gitu. Jadi selama saya 2,5 tahun itu mengajar kelas-kelas seperti itu, alhamdulillah masalah yang di kelas nggak pernah sampai ke BK. Tetapi seperti yang dibilang tadi, kadang anak itu membandingkan guru satu dengan yang lain. Saya kasih hukuman sesuai dengan porsi mereka sendiri. Contoh, mereka berantem, saya masuk, berhenti. Saya katakan begini, kenapa berhenti? Ibu jangan berhenti dari mana? Kayak tadi, itu belajar bilang. Tapi mereka nggak jadi. Akhirnya saya tanya, siapa yang ikut mengoporkan? Mau selesai di sini atau di kantor dulu atau di BK? Silakan pilih. Di sini kita selesaikan. Anak-anak selesai. 2,5 tahun itu. Ketika saya tidak mengajar lagi, anak-anak pada tiba UBK 1 kali kejadian. Itu mereka mencoba nama saya. Waktu saya naik 2 ya nggak pernah begini bapak, nggak pernah begini ibu. Dipanggil saya bu. Ya, saya nggak ada lagi di kelas lain. Dipanggil sama kepala sekolah. Kamu nggak beda? Kan saya mampu. Itu satu bu. Di sekolah yang lain swasta bu. Anak-anak itu dari ranah yang orang tuanya ekonomi internasional, swasta tadi. Ada yang sudah ngomongin bapak ibu juga di sini. Narkoba sudah minum biasa. Nonton yang ayam berbaju itu seperti itu. Kemudian makan di sekolah. Kabur itu biasa. Ketika saya mau mencoba, walaupun saya guru matematik, saya wali kelas, anak saya mengalami itu. Ada yang pergi sama suka ke matematika, sampai saya ekspor, aku segala macam. Ketika saya mencoba jadi teman, bulan itu mengatakan saya tidak bisa. Jadi saya
bagaimana gitu. Jadi karena saya di daerah saya sendiri, saya kebingungan mengenai ilmu yang dia sama dosen saya dari ilmu yang saya ikuti. Jadi kayak kita jadi teman, tapi guru-guru itu kebanyakan anaknya ngajar aja udah gitu. Anak-anak cuma kayak gitu bentuknya gitu. Udah seperti itu mereka kerja di rumah. Ada yang orang tua yang besar ada yang salah-salah kita ada kepala sekolah salah-salah sekolah keluarga. Itulah yang saya alami dulu. Jadi sekarang kalau bisa saya bantu di sekolah tersebut, saya masih berhubungan baik dengan anak-anak yang tadi. Ada yang berhasil saya bimbing sampai 2 bulan, tapi saya masih tidak ngerti sama salahnya Bu. Apakah yang saya lakukan itu? Karena saya mereka sampai menjemput kapan dia itu apa yang membuat itu. Tapi selalu ya kalau waktu lambat bisa bersih salah. Jadi di sini budaya berbeda. Nanti saya lebih minta bagaimana apakah yang saya lakukan itu sudah baik atau masih buruk, itu aja. Itulah dari yang saya alami. Terima kasih. Luar biasa sekali, kasih terus dulu Bapak Ibu. Luar biasa sekali pengalaman Ibu Wahyu ya Bu ya. Iya, bisa kita saling berbagi, ini enaknya ya Bu ya. Kita bisa saling belajar dari pengalaman kita. Sebelum kita ke Bu Wahyu, teringat lagi ini Bu Red materi tentang trapesium usia. Jadi ketika di materi trapesium usia ini seperti ini, kita ditanya 20 tahun yang lalu kita berada di mana? Berarti kan kalau kami berada di sekolah menengah pertama waktu itu. Nah ditanya di sana, ketika berada di sekolah menengah pertama, apa pengalaman bersama guru yang paling menyakitkan dan apa pengalaman bersama guru yang paling menyenangkan? Walaupun 20 tahun yang lalu, ternyata memori kita masih bekerja, kita masih ingat, dan kami masih bisa menyebutkan bahwa ada pengalaman bersama Bapak ini yang sangat menyakitkan dan memalukan saya di depan teman-teman gitu. Dan ada pengalaman dengan guru yang ini yang sangat membahagia sehingga saat itu saya merasa diri saya berada di atas awan gitu. Nah, jadi kalau dari pengalaman Bu Wahyu tadi kan apa kita lihat bahwa memang walaupun ibu sudah pergi, tapi nanti walaupun udah sekian puluh tahun akan datang, nanti mereka masih berpikir enak ya sama Ibu Wahyu, kita bisa begini, bisa begini. Dan memang kalau sebaiknya tentu memori itu kan yang pengen kita tanamkan kepada anak didik kita. Kita tidak pengen walaupun udah 20 tahun mereka sudah menjadi guru, dokter, pas ketemu kita yang terpikir pertama kali itu bukan yang baiknya yang dari kita yang mereka pikir, tapi yang guru. Tentu kita tidak ingin itu. Nah, dari sekarang lah kita mulai membangun memori-memori yang baik dari anak didik kita. Nah, kita kembali ke Bu Wahyu tadi. Luar biasa sekali yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana permasalahan di satu kelas yang itu rasanya mungkin udah sampai ke BK harusnya gitu ya Bu ya, mungkin bisa ditebak kalau tindakan kriminal, kalau mereka adu jotos kan udah bisa. Tapi Ibu luar biasa sudah bisa tidak sampai ke BK, Ibu menyelesaikan sendiri. Nah sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah benar. Kita di guru pegawai ini tidak ada yang salah ya Bu ya. Walaupun di ada 5 posisi kontrol tadi, si pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer, itu kelima-limanya sebenarnya tidak posisi yang salah, tetapi posisi yang benar itu sebaiknya tidak kita lakukan karena masih ada efek negatifnya terhadap anak didik kita. Tentu kita ingin berada di posisi yang betul-betul tidak ada efek negatifnya, walaupun kita tidak ada manusia yang sempurna. Nah, yang Ibu lakukan tadi, kalau menurut kami, kita sebagai guru ini tentu sangat dituntut sekali yang namanya kolaboratif. Kita harus berbagi terus dengan rekan sesama guru. Seperti pengalaman Ibu Wahyu tadi. Seandainya semua guru di sekolah itu berlaku seperti itu, mungkin tidak akan ada perbandingan yang ada di memori anak. Mereka tidak akan membandingkan lagi Ibu Wahyu seperti ini, Ibu Ani seperti ini, Bapak ini seperti ini. Mereka akan membandingkan. Nah, mungkin disitulah nilai dan peran Ibu Wahyu sangat dituntut bagaimana bisa saling berbagi terhadap berkolaborasi dengan rekan sejawat
Mungkin bisa memberikan trik-trik bagaimana cara menangani anak, bagaimana supaya anak di kelas itu kita sendiri dulu yang menyelesaikannya secara baik, baru nanti kalau udah sanggup lagi, nggak ada cara lagi, baru kita sampai ke konseling. Nah, seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak ada yang salah dengan posisi guru yang 5 tadi, dan apa yang dilakukan itu sudah sangat luar biasa sekali Ibu. Kemudian yang kasus yang kedua tadi ya Bu ya, itu mungkin nggak hanya di swasta terjadi itu Ibu. Bahkan kalau kita lihat data-datanya, mungkin di sekolah ini juga sudah ada terjadi itu Bu. Itu udah masanya, mungkin zamannya, mungkin karena pengaruh dari era milenial ini gitu ya. Tapi Bu, tadi yang apa yang tadi iya. Mereka bahkan pengen melangkah lebih lanjut. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Bukan seperti itu kata Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, kita sebagai guru dan pendidik ini kan sebenarnya kita penuntun, bukan kita penentu. Seperti yang di awal tadi itu, permainan kita di awal tadi, bahwa pemegang kendali itu sebenarnya bukan kita, bukan guru, tapi pemegang kendali itu adalah siswa. Nah, tugas kita apa? Kita berusaha mereka bisa memegang kendali atas dirinya secara baik gitu. Mereka bisa berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya salah, bahwa apa yang mereka lakukan itu belum pada waktunya. Itu tugas kita. Mungkin bisa kita ke segitiga restitusi tadi. Mungkin kalau secara berdua-dua kita panggil, itu ada efeknya. Mungkin bisa satu-satu dulu kita tanamkan kepada dia. Alasan mereka untuk menikah dini itu pasti ada. Kan kita kembali ke teori tadi, ke konsep awal tadi, bahwa semua perbuatan itu, baik itu benar atau salah, pasti ada alasannya. Pasti ada alasan mereka mau menikah dini. Apakah itu karena dorongan dari dalamnya, atau karena ada pengen mengikuti tren mungkin? Nah, pasti ada alasannya. Kita buat mereka nyaman dulu dengan identitasnya. Yang mungkin Ibu kalau di posisi Ani sudah jatuh cinta begini, mungkin Ibu pengen nikah juga cepat itu loh. Nah, kita anggap kita ada di posisi dia. Nah, ketika dia sudah nyaman di posisi dia, di sana kita masuk. Kita mungkin mulai dari nilai-nilai agama dulu. Kita sampaikan, mungkin kalau menurut Ani menikah cepat nanti gimana ya mamanya? Gimana kita sentuh dulu perasaannya gitu. Di sana validasi tindakan yang salah. Sebenarnya kan tindakan yang salah itu, tapi kita berusaha menggalinya terus, membuat dia menyatakan bahwa tindakannya itu salah dengan nilai-nilai religius mungkin dulu. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang lain, nilai-nilai kasih sayang ke dalam dirinya, kita beri pemahaman. Kemudian yang ketiga, baru kita kasih dia keyakinan. Seandainya Ani menikah cepat, menurut keyakinan kelas kita bagaimana? Apakah itu nanti bisa mencapai cita-cita Ani? Kalau sudah menikah, kita berusaha. Pokoknya intinya Ibu Ayu, kita sebagai pendidik itu kita hanya menuntun, kita hanya membimbing. Sama dengan kita sebagai manusia yang beragama Islam, pemegang hidayah itu bukan kita. Kita nggak bisa kita harus ngasih dia berubah, harus baik sama kita nggak bisa. Kita cuma bisa memberikan yang kita miliki. Tapi pemegang hidayah itu adalah Allah. Nah, itulah. Jadi kalau kita sebagai pendidik ini sebenarnya kan dalam, makanya pendidik bukan pengajar. Jadi kalau pendidik itu bahkan kalau dapat setelah selesai sholat kita juga menyelipkan doa untuk anak didik kita gitu, supaya nanti mereka juga doain kita. Mungkin itu sedikit Bu Ayu juga berbagi. Bapak Ibu yang lain, kalau masih ada silakan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan dan kebaikan Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu hadir di sini, menyita waktu. Semoga ini menjadi amal ibadah buat kita, menjadi berkah, dan kita semua
bisa menjadi pendidik yang sangat dicintai oleh anak, dan yang menjadi seorang pendidik yang di memorinya hanya kenangan-kenangan baik tentang kita yang ada di memorinya. Dan itu semuanya tentu kita laksanakan dari sekarang. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih kepada Bu Leh yang sudah memberikan ruangan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.